Waalaikumsalam. Bapak-bapak semua pengurus dan jamaah Masjid Yahudi, khususnya hadir tamu pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Shalawat serta salam mari kita bersandingkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lalu kita pada malam ini melanjutkan metode BPT dengan kitab Fathul Qorib atau yang lain di layar yang kita tulis sebagai salah. Malam ini bahasan kita sampai pada halaman 141. Halaman 141 baris ketiga dari bawah ada kalimat wassunnatu in tawakkaha musallin. Silakan dicari dan diperhatikan dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan sebab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita, terutama untuk keluarga kita, saudara-saudara kita muslim dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga yang bumi semua dosa dan kesalahan yang Allah memberi maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majelis taklim, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur dan disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang limpah, yang lapang, keluarga kita jadi keluarga yang soleh dan soleh semuanya. Sahabat Rasulullah wa berkat kepada kita wa bismillah ya. Alhamdulillah syaitanir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan halaman 141 baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wassunnatu dan pekerjaan sunnah. Sunnah yang mana? Kemarin sudah dijelaskan bahwa sunnah di dalam sholat itu ada dua bagian. Ada sunnah abad, ada sunnah hadis. Ya, dan yang dimaksud pada malam ini sunnah itu kalimat sunnah itu silahkan lihat di layar adalah ayat ba'di sunnah abad.
Intarokahal musolli, jika ditinggalkan oleh orang yang sholat. Al-mustaqil, sholat itu yang sholat mustaqillah, yang sholat kehendak sendiri, bukan sebagai makmum. Baik kita sebagai imam atau kita sebagai sholat yang munfarid, sholat sendirian, itu namanya mustaqillah. Mustaqillah itu bahasa fikihnya ngawasa dewek, artinya kehendak sendiri, tidak ada ketergantungan bagi yang lain. Maka dicontohkan apakah kita sebagai makmum atau sebagai sholat munfarid, bukan apakah kita sebagai imam atau sholat munfarid. Kalau makmum tidak mustaqillah, dia ada ketergantungan sama imam. Nah, orang yang sholat sendiri meninggalkan sunnah amdan, apakah dengan sengaja atau sahwan atau karena lupa, maka hukumnya la yahudu, tidak boleh kembali dia ilayya, kepada sunnah itu, ba'da talabus bil fardi, sesudah mengerjakan pada yang fardu. Kalau sunnah abad itu sudah ditinggalkan atau ketinggalan, bahasa ditinggalkan dan ketinggalan itu beda ya. Kalau ditinggalkan berarti amdan, atau ketinggalan sahwan, tidak sengaja. Lalu kita mengerjakan yang lainnya, masalah, maka hukumnya lihat, yahrumu alaihil audulah, haram hukumnya kita kembali melaksanakan sunnah awal. Gak usah dilaksanakan, gak usah dikejar, gak usah diulang, udah biarin aja. Contohnya bagaimana? Lihat di buku. Faman taroka, maka barang siapa yang meninggalkan at-tasyahud al-awwal, tasyahud awal, umpamanya masalah pada kalau lalu dia ingat kepada tasyahud awal itu, ba'da tidarihi, sesudah ia bukan beritidal. Di sini kan beritidal ya. Makna yang sesungguhnya bukan beritidal. Ba'da tidarihi, setelah dia intisobihi, jejak pajak berdiri, bukan itidal. Kalau itidal kan disebut. Ini ba'da tidari ay intisobi, setelah dia berdiri tegak mustawiyan. Ba'da musulihi, yakni setelah dia sampai kepada posisi ila mahalin tujzi'u bil qira'ah, sampai membaca Fatihah, berdiri tegak, sudah waktunya membaca Fatihah. Itu maksudnya, bukan itidal. Kalau di sini itidal, maka dalam posisi semacam itu la ya'udu
boleh kembali kepada tasyahud awal. Tidak boleh duduk lagi untuk melaksanakan tasyahud awal. Udah biarin. Kok tasyahud awal ketinggalan? Nanti urusannya lain. Makanya dengan ini makmum jangan terlalu ngotot ingin jadi imam, karena tadi sudah dijelaskan ya supaya jelas lagi. Meninggalkan sunnah abahan itu bisa dengan amdan, bisa dengan sengaja, salah, atau memang pada umumnya karena lupa. Tapi kalau imam memang sengaja meninggalkan, makmum kotor-kotor suatu imam suatu kata imam, gua juga tahu. Kata sampingnya losi keras begitu. Kata sampingnya sholat batal, tahu kalau ngomong begitu. Sampingnya lagi untung pakai untung. Jadi untuk meninggalkan sholat itu bukan karena lupa saja, disengaja juga boleh. Nah ini fungsinya ngaji. Coba kalau kita belum ngaji asal ini, seandainya besok ada imam sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, coba tidak pakai tasyahud awal. Padahal di sini kan jelas amdan atau sahabat. Ingat ya, la yamudu lagi, tidak boleh kembali mengejar tasyahud awal. Bagaimana kalau terjadi kasus seperti itu, dia sudah berdiri tegak, aturan membaca Fatihah, bahwa dia sadar karena sayang terhadap tasyahud awal, dia duduk lagi untuk melaksanakan tasyahud. Maka jawabannya fakin ada. Maka jika dia kembali lagi ilahi kepadanya, maksudnya kepada tasyahud awal, dengan sengaja, aliman lagi mengetahui ditahrimi pada Arabnya, maka akibatnya batalan sholatuhu, maka ia batal sholat. Batal sholat. Kenapa batal sampai batal sholatnya? Karena logikanya dia berani mengejar sunnah, meninggalkan baca Fatihah itu wajib, kok ditinggalkan hanya mengejar tasyahud awal yang pada hukumnya tasyahud awal itu hanya sunnah. Kalau alasan logisnya, alasan hukumnya bukan begitu juga, lihat li'annahu zada dan alim, karena dia berarti menambahi duduk. Kan tadi sudah enggak dibaca tasyahud awal langsung berdiri, begitu turun lagi dia menambah duduk lagi, berarti menambah rukun. Wa huwa mughayyirun li hadhihi shalat, dan itu merubah kepada tatanan sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aunasya atau karena lupa, annahu bisholat, bahwa ia itu di dalam sholat.
jahilan atau orang itu bodoh, fala tabtul sholatuhu, maka tidak batal sholatnya. Kalau tidak tahu, tidak batal sholatnya. Maka yang paling enak itu jadi orang bodoh. Selamat dari bener aja, bener aja. Maka orang-orang yang hidup di zaman itu enak, tidak ada salah. Jangan-jangan yang masuk surga itu badui semua. Karena dia tahu ngaji, nggak tahu sholat. Tetapi bagi orang yang lupa, wayang jamu dan mesti kepadanya al-qiyam, berdiri, indah tadabburi, ketika dia teringat. Begitu mau duduk, ingat, oh malam ngaji nggak boleh, langsung wajib bangun kembali. Atau dia nggak tahu, begitu mau duduk lagi diingatkan oleh orang yang di belakang, nggak boleh, baru langsung dia harus berdiri. Itu kalau sholatnya mustaqillah, sholat sendiri atau menjadi imam. Bagaimana kalau kita menjadi makmum? Wa in kana makmuman, dan jika adanya dia menjadi makmum, ada, maka kembali ia wujuban dengan wajib dimutaba'ati imamihi, untuk mengikuti imamnya. Kalau kita sebagai makmum habis sujud kedua pada rakaat kedua, kita langsung berdiri, tidak meninggal, tidak melaksanakan tahiyat awal karena lupa. Begitu kita Allahu Akbar langsung berdiri, dia ke imam, kok imam tersudah, iya ini rakaat kedua. Bagaimana? Sudah berdiri tegak, sudah dalam posisi membaca Fatihah. Kalau makmum ada wajib duduk lagi mengikuti posisi imam karena dia sebagai imam. Karena bagi makmum itu Pak, salah atau benar tetap harus mengikuti imam. Nggak boleh centang perenang dari imam, nggak boleh. Makanya kita sebagai rakyat juga sebenarnya harus mengikuti pemerintah. Salah atau benar kita tetap harus mengikuti. Makanya dengan penetapan menteri-menteri yang sekarang di samping, selama saya itu kabinet sekarang sangat gembira. Saya lihat tadi sore, wamennya ada 57 wamen. Wakil menteri ada 57, berarti dalam sama menterinya sudah 114. Sejak saya kecil, itu menteri itu nggak sampai 40, 34, 33. Ini wamen aja 57. Jadi celah habisnya uang negara di periode yang akan datang ini, bagaimana sikapnya? Tapi kita gimana begitu pilihan masyarakat? Cuma yang pilihnya aja capek, capek. Oh, apalah nasib kita di depan saya sedikit. Apalagi dari akhir saya baru bangun dan belum selesai rencana di musuh baru dia wajib ingat sampai tidur waktu mau tidur saya ingat tadi
Tidak kemana? Kenapa panjang masih nampu? Jangan lemas. Biasa. Ngobrol tak ikuti kesal. Kita pernah kaji kan di dalam kitab ini. Imam itu harus pilihan yang masyarakat. Pilihnya masyarakat yang harus mengerti. Yang dipilih itu yang jadi imam harus mengerti. Karena kalau sudah jadi imam, apapun perbuatannya, apapun kelakuannya kita harus mengerti. Wujuban diminta imam. Terus berarti dia termasuk menambah ilmu, menambah hidup tadi, menambah hidup tadi. Iya. Nah oleh karena itu, lakinnahu, tetapi dia makmum itu, ya sujud sahwi, dia harus bersujud sahwi. Karena dia membaik rukun. Isrotin adamin dalam gambaran tidak kembali au dinasya atau kembali dengan keadaan lupa. Wa aroda dan bin muslim bermaksud bisunnati dengan kata-kata sunnah di dalam hal tadi adalah al-amal atau as-sittata, ialah sunnah amal yang enam. Apa sunnah amal yang enam? Wahia sunnah amal yang enam adalah at-tasyahud awal, ialah tasyahud awal. Itu sunnah amal. Yang kedua, wa qu'uduhu, dan duduknya untuk tasyahud awal itu juga sunnah amal. Wal qunutu, dan membaca qunut bisubhi di dalam sholat subuh, itu termasuk sunnah amal. Penjelasannya, bisu itu bisannya disuli pada rakaat kedua sholat subuh. Wabi akhiril witri, dan di akhir sholat witir, binis bisani di separuh yang kedua, bin Ramadan, dari bulan Ramadan. Kalau witir itu dilakukan sudah separuh yang kedua dari bulan Ramadan. Tanggal berapa? Tanggal 15 atau tanggal 16? Separuh yang kedua. Kita hitung sekarang. Satu bulan itu rata-rata berapa malam? Satu bulan rata-rata berapa malam? 30. Lengkapnya 30. 30 dibagi 2 berapa? 15. Berarti 1 sampai 15 itu nisfil awal. Nisfil tadi itu mulai berangkatnya dari dengan 16 sampai 30 itu nisfil tadi. Maka dianjurkan kunut itu di malam ke-16, bukan malam ke-15, karena bagi duanya di angka 15. Berbeda dengan nisfu Sya'ban. Kalau nisfu Sya'ban di pertengahan, dan pertengahan itu tadi sudah dijawab, 30 dibagi 2 sama dengan 15. Maka nisfu Sya'ban dilaksanakan pada tanggal 15
bukan 16, itu beda. Karena di Syawal itu bukan nggak ada saningnya, di sani nggak ada, nisfu Syawal, pertengahan bulan Syawal. Pertengahan itu berarti tanggal 15, dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Tapi witir nisfi sani, separuh yang kedua, bagian yang kedua. Wal qiyamul qunut, dan juga berdiri untuk membaca doa qunut. Wassalatu, dan membaca sholawat ala Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bitasyahudil awali, di dalam tasyahud awal, termasuk sudah apa? Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal. Lagi-lagi saya ingatkan, di dalam tasyahud awal tidak ada bacaan sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tasyahud awal cukup sampai kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, titik. Tidak sampai wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana dengan wa ala ali? Wassalatu ala ali, dan membaca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahudil akhir, di dalam tasyahud akhir. Untuk membaca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai seterusnya, itu bagiannya bagian tasyahud akhir. Tidak diperkenankan di dalam tasyahud awal membaca wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah penjelasan tentang hukum sunnah awal dan jumlah sunnah awal dan poinnya apa-apa dalam sunnah awal. Selesai sampai di sini. Kemudian ke depannya kita akan bahas bagaimana dengan sunnah hayat. Wal hayatu katasbihati wa ghairiha. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.